Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah kelima dewa jahat berkumpul, Zalama menyuruh mereka untuk membuka satu anting. Dan setelah anting mereka dibuka, bergabunglah mereka menjadi satu. Teman-teman merasakan efek yang mengerikan. Soren berkata apa yang mereka alami saat ini seperti semua dimensi bergetar hebat, membuat ketidakseimbangan pada semua universe. Benar aja, para anime lain merasakan dampaknya, mulai dari anime Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh!, Pokemon, Black Clover, Mob Psycho 100, JoJo Bizarre, My Hero Academia, Attack on Titan, dan para anime lainnya yang tidak diperlihatkan ya. Setelah perubahan selesai, bangkitlah penjahat kegelapan baru yang buat Goku melihatnya sampai terkejut. Penjahat baru ini bernama Archon. Pangeran Sayur Raja berkeringat dingin karena kekuatan Archon melebihi jauh kekuatan dirinya sekalipun. Tiba-tiba Archon melancarkan serangan laser yang ternyata dia mengincar Natsu. Sontak aja menerima serangan itu membuat Natsu sampai tewas. Teman-teman bahkan belum sempat melihat arah serangannya karena laser itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Whis aja mengakui kalau kekuatan Archon beribu-ribu kali lipat di atas mereka. Bahkan mata Rinnegan dan Sharingan yang terkenal kehebatannya tak mampu juga melihatnya. Menyadari semua orang gak mungkin bisa mengalahkannya, Archon menegaskan dia akan segera menguasai seluruh universe. Sementara Genos terbangun setelah lama dia pingsan melewati berbagai pertarungan. Dia terkejut melihat banyak orang di depannya yang saat ini nampak ragu dengan musuh yang mereka lawan. Dan Genos melihat Vegeta yang sebelumnya menghajar dia sampai pingsan. Kemudian Genos melihat ke arah Archon yang saat ini akan melancarkan serangannya lagi pada seseorang. Dengan teknologi yang Genos miliki, dia mampu menganalisis arah serangan Archon yang ternyata mengarah pada Saitama. Sontak aja, sesaat Archon menembak, Genos datang mendorong Saitama dan mengorbankan dirinya. Sebagai murid yang baik, Genos nggak mau Saitama sampai mati. Dia berkata selalu ingin menjadi kuat seperti Saitama, karena itu Genos mati untuk mempercayakan harapannya. Karena dia yakin Saitama akan bisa. Melihat Genos mati di hadapannya, Saitama sontak sedih karena Genoslah muridnya yang paling berharga. Dia yang kesal pada Archon langsung menaikkan kekuatannya secara penuh. Juga menegaskan akan mengalahkan Archon apapun yang terjadi. Saitama pun langsung meluncur menyerang Archon sendiri. Itu membuat Beerus sangat kesal karena Saitama hanya akan membuang nyawanya saja. Oleh karena itu, Beerus juga bergerak membantu Saitama. Piccolo kini yang malah jadi kesal, kedua idiot itu langsung menyerang tanpa mereka buat rencana dulu. Beerus dan Saitama melancarkan pukulan mereka yang sampai membuat ledakan besar. Tapi ternyata Archon sama sekali nggak bergeming, malahan kini dialah yang akan gantian menyerang. Cuma segitu saja dek. Dengan kekuatan matanya saja, Archon menghempaskan Saitama dan Beerus sampai melayang jauh. Pangeran Sayur yang lihat itu sangat begitu kesal karena dia nggak bisa berdiam diri terus tanpa melakukan apapun. Setelah menaikkan kekuatannya, Vegeta langsung bergerak untuk menyerang. Begitu juga dengan Trunks yang gak mau sampai melihat ayahnya mati. Makanya mereka sama-sama menyerang buat Goku dan Piccolo sangat khawatir. Karena bagaimanapun mereka tahu kalau Archon masih mempunyai kemampuan untuk menyerap ki mereka. Di samping itu Piccolo juga sadar kalau mereka hanya berdiam diri maka mereka akan dibunuh satu persatu. Vegeta dan Trunks langsung menembakkan laser terkuat mereka yang disusul Ichigo dengan Getsuga Tensho-nya. Lalu Pak Kades yang gak mau ketinggalan juga menciptakan banyak Bunshin Kurama lalu menembakkan Bijudama. Akhirnya Smoji Vector juga membantu mereka dengan menggunakan laser terkuatnya, membuat ledakan yang sangat besar. Dampak dari serangan mereka ternyata sampai menghancurkan daratan bumi. Teman-teman yang lihat itu sangat begitu senang dan merasa kalau mereka udah mengalahkan Archon. Namun apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Archon yang ternyata masih hidup langsung memotong tubuh Ichigo menjadi dua. Dengan begitu, tiga tokoh terkuat anime sudah tewas akibat keganasan Archon. Beerus yang masih belum menyerah lalu menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Melihat Archon masih saja nggak terluka, Beerus sontak berkeringat dingin. Sebaliknya, Archon akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia pun menembakkan bola laser yang bisa membunuh Beerus. Tapi tiba-tiba Whis datang menahan bola itu serta dia mengucapkan perpisahan terakhirnya pada Beerus. Hal itu membuat Beerus kaget dan gak menyangka Whis akan mengorbankan diri untuknya. Sambil menangis, Whis hancur bersama laser itu.
Melihat sobatnya mati, Berus nggak dapat menahan amarahnya hingga menggunakan semua kekuatannya tanpa terkendali. Dengan ketidakwarasan ini, Berus menyerang Arkon secara gegabah. Beruntungnya, Goku yang tahu itu segera datang untuk menghentikannya. Goku minta Berus untuk tenang dan mengikhlaskan Whis mati. Ditambah, apa yang dilakukannya akan percuma saja. Karena semakin banyak dari mereka yang mati, maka hanya akan mengurangi kekuatan tempur mereka. Akhirnya, Berus pun sadar kembali dan dia sontak terkejut melihat Geno ada di sini. Geno datang bersama dua pengawalnya untuk melawan Arkon. Berus tahu alasan Geno datang karena sebelumnya mengetahui kematian Whis. Whis pun menyadari hal yang sama, jadi Whis mengorbankan dirinya untuk membuat Geno ikut pada pertempuran ini. Sementara Daishinkan saat ini nggak bisa datang karena dia lagi menyatukan alam semesta. Dampak dari pertempuran mereka telah memecahkan ruang dan waktu hingga membuat semuanya menjadi kacau. Meskipun Daishinkan sangat kuat, tapi dia nggak akan bisa terus bertahan selamanya. Dan celah ruang waktu nggak bisa diperbaiki begitu saja karena telah dirusak oleh energi gelap Arkon. Arkon sudah sangat ingin membunuh Geno karena dia sudah menunggu saat ini selama ribuan tahun. Sedangkan Geno menyesali kalau dia udah membuat kesalahan dengan tidak membunuh Jalama dari dulu. Tapi sekarang Geno akan memperbaiki semuanya. Geno mengangkat tangannya hingga membuat Goku meminta yang lain untuk segera kabur. Karena Geno akan melenyapkan sesuatu. Namun tiba-tiba Geno sendiri dibuat terkejut karena tekniknya malah tidak berhasil. Berus sontak teringat pada Jalama yang pernah bilang mereka sudah berlatih agar bisa mengatasi berbagai teknik penghancur. Itu terbukti saat Berus tidak bisa menghancurkan makhluk pink. Dan alasan mereka bergabung menjadi Arkon, Berus yakin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya dari penghancur Geno. Jadi Jalama emang sudah mempersiapkan rencana jahat mereka secara matang ya. Geno yang gak mau kalah menyuruh pengawalnya untuk bertarung. Karena pengawal Geno ini memiliki kekuatan di atas semua dewa ya. Benar aja dua pengawal itu berhasil menghajar Arkon sampai melayang jauh. Ngelihatnya membuat teman-teman kaget ternyata kekuatan pengawal dewa sebesar itu. Lalu salah satu pengawal akan bertarung sendiri dan meminta temannya untuk mengamati kekuatan Arkon. Arkon yang gak terima mencoba untuk menyerang balik. Tapi dengan mudah pukulannya ditahan. Gak cuma itu, sang pengawal ini sangat ahli menggunakan taijutsu dan menghajar Arkon dengan tinju bertubi-tubi. Dia terus menghajarnya lalu menghantamnya dengan pukulan keras. Melihat Arkon mentah lagi, Luffy dan Saitama saja sampai nggak bisa berkata apa-apa. Begitu juga dengan Vegeta dan Naruto yang merasa kekuatan mereka tidaklah seberapa. Tapi lambat laun Arkon mulai mengerti dengan cara kerja kekuatan mereka. Jadi dia pun mencoba lagi untuk menyerang dan benar aja dia bisa menahan pukulan pengawal itu. Dalam sekejap Arkon dapat menandingi kekuatannya hingga mereka bertarung sengit. Kecepatan mereka membuat Saitama yang lihat aja sampai melongo. Termasuk Soren yang sebelumnya diperlihatkan kuat, tapi dengan level ini dia merasa bukanlah apa-apa. Mereka berdua kembali jual beli pukulan dengan ganas, membuat pengawal lain telah mengamati kekuatan Arkon. Makanya dia langsung maju memukul Arkon dan menghajarnya lagi dengan tangan dewa. Sontak aja Arkon langsung mental menghantam tanah. Setelah itu dia menggunakan segel tangan jutsu dan bergabung dengan pengawal satunya untuk menggunakan teknik antenanya. Setelah membidik Arkon, mereka pun langsung menghantam Arkon dengan teknik gabungan itu. Dari serangan yang mereka lakukan membuat setengah bumi sampai hancur. Serta teman-teman menyangka Arkon mungkin sudah mati. Namun ternyata Arkon masih hidup karena dia menggunakan sebuah pelindung. Dengan sangat marah Arkon balik menyerang dan menghajar mereka berdua dengan ganas. Saat ini kekuatan Arkon berhasil lebih unggul lagi. Dan menerima serangan itu membuat dua pengawal tak bisa lagi untuk bangkit. Lalu Arkon datang dan meminta mereka untuk bergabung dengannya. Namun mereka nggak mau melakukan itu dan akan tetap setia pada Geno. Oleh karena itu Arkon menghajar mereka dengan keras hingga keduanya terpental ke tempat Geno. Arkon pernah dengar sebuah mitos kalau Geno bisa menyerap para pengawalnya untuk bergabung. Makanya Arkon membiarkan mereka hidup agar dia bisa bertarung dengan Geno. Kita tahu meskipun Geno memiliki kekuatan yang besar, sebenarnya dia tidak bisa untuk bertarung. Karena itu dengan menyerap para pengawalnya Geno akan bisa bertarung ya. Dan Geno yang gak punya pilihan lain akhirnya menyerap para pengawalnya. Dan berubahlah dia menjadi sosok baru dengan kilauan pernak-pernik di tubuhnya. Setelah itu Geno langsung menunjukkan kekuatannya dengan menghempaskan Arkon terbang ke angkasa.
tubuh Arkon yang terpental sampai menghancurkan berbagai planet. Gak sampai situ, Geno membereskan semua planet hingga Arkon menembus semua planet itu sampai terbakar di matahari. Melihat dahsyatnya kekuatan Geno, semua teman-teman dibuat sangat terkejut hingga Saitama saja sampai ngompol. Tapi lagi-lagi Arkon ternyata belum mati dan kembali dengan keadaan tanpa luka. Di balik itu, Arkon juga kagum pada Geno yang memiliki kekuatan dengan power level sangat tinggi. Piccolo yang bingung apa yang dikatakan Arkon, lalu dijelaskan oleh Goku kalau kekuatan yang digunakan Geno saat ini adalah Ultra Instinct. Berbeda dengan Goku, Ultra Instinct Geno ini berada di tingkat paling tinggi ya. Meski begitu, Arkon juga ternyata bisa menggunakan Ultra Instinct. Makanya, pertarungan dua dewa terkuat ini akan mengacu pada Ultra Instinct siapa yang paling kuat. Goku aja sampai iri ngelihat mereka karena Goku juga ingin mendapatkan Ultra Instinct seperti itu. Sedangkan Saitama menganggapnya konyol dan berpikir alasan kepala Geno botak karena berlatih keras seperti dirinya. Lalu Naruto dan Sasuke juga akan selalu waspada, begitu juga Luffy yang akan siap membantu jika dibutuhkan. Kemudian Geno dan Arkon sama-sama saling maju ke depan sambil melakukan adu pukulan sengit. Karena kecepatannya yang luar binasa, benturan pukulan mereka membuat keduanya seolah tidak bergerak. Dan dampak getarnya pun sangat besar hingga teman-teman aja tak kuasa menahannya. Kemudian terjadilah ledakan besar yang menghempaskan semua G-Factor. Setelah itu barulah pertarungan sesungguhnya dimulai. Mereka langsung jual beli pukulan sengit dan Geno berhasil mendaratkan bola laser yang membuat Arkon mental lagi. Arkon balik menembakkan laser tipuan yang ketika Geno menangkis, Arkon datang memukulnya. Di saat Arkon datang lagi, Geno yang balik menghajar Arkon sampai mental. Dan mereka pun kembali jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Menerima serangan Geno tidak membuat Arkon kalah, malah dia bangkit meski dengan kelelahan. Geno menegaskan Arkon tak mungkin bisa mengalahkannya dan pertarungan ini akan segera berakhir. Piccolo yang lihat itu tentunya makin terkejut. Arkon mengakui kekuatan Geno sangatlah hebat, tapi dia merasa pukulan Geno tidaklah sekuat yang dia kira. Mendengar itu, sontak membuat Geno kesal dan langsung menyerangnya lagi. Dia memberinya tinju nuklir dengan ganas sehingga membuat teman-teman yang terkena dampaknya mental lagi. Arkon yang gak terima balik memukulnya, namun Geno kembali melancarkan bola lasernya. Pangeran Sayur menyadari setiap pukulan yang mereka lakukan membuat planet bumi perlahan semakin hancur. Tapi Geno yang gak peduli dengan itu kembali jual beli serangan dengan Arkon. Pertarungan yang begitu cepat membuat Piccolo nggak bisa melihatnya. Lalu Geno yang melihat kesempatan langsung menghajar Arkon sampai terpental menghantam bukit. Arkon bangkit lagi dengan berteriak lalu bersiap akan gunakan laser yang pernah membunuh Natsu dan Genos. Tanpa ragu, Arkon menembakkan laser itu yang dengan mudah ditangkis oleh Geno. Namun ternyata itu hanya tipuan. Arkon muncul dan menghajarnya dengan keras. Dia juga memukulinya dan menghajar Geno pakai tendangan madun. Lalu diakhiri dengan serangan laser besar. Kemudian Geno bangkit lagi untuk menyerangnya, bahkan dia bisa menembus semua laser yang Arkon tembakan. Geno memberinya pukulan keras yang membuat teman-teman terkejut ngelihatnya. Setelah berkali-kali di pojokan, Arkon lalu menciptakan sebuah pedang energi. Dia menyerang Geno dengan ganas, bahkan dapat memotong tangan Geno meski bisa disambung lagi. Setelah itu, gantian Geno yang menyerangnya bertubi-tubi. Tapi tiba-tiba, sementara itu terjadi sesuatu yang aneh di mana Gohan dan Trunks malah menggunakan Super Saiyan God. Menyadari itu membuat mereka terkejut, padahal sebelumnya mereka menggunakan Super Saiyan Blue. Begitu juga dengan Beerus yang tiba-tiba merasa tubuhnya sangat kelelahan. Beerus sontak teringat pertarungannya dengan makhluk pink di mana awalnya dia mendominasi, namun lama-kelamaan makhluk itu bisa lebih unggul. Nah, hal itu terjadi karena sepertinya kekuatan mereka sedang diserap lagi. Jadi, Piccolo minta Vegeta untuk mengeluarkan kekuatan demi membuktikannya. Dan benar aja, Pangeran Sayur kehilangan kekuatannya juga dan tenaganya semakin terkuras. Dari situ, Piccolo sadar kalau kekuatan mereka telah diserap oleh Arkon. Itu pun yang terjadi pada pengawal Geno sebelumnya, di mana Arkon yang awalnya kalah malah bisa menjadi semakin kuat.
Karena itu, Piccolo minta semua orang untuk tidak menggunakan mode apapun selama pertarungan Geno dan Archon. Tapi nampaknya itu terlambat, karena Archon sudah banyak menyerap kekuatan mereka, hingga dia bisa membuat Geno kewalahan. Jadi saat ini Geno pun tak bisa lagi mengalahkan Archon. Dan semua itu sudah diprediksi oleh Archon bahwa rencananya akan berjalan dengan lancar. Lalu Archon segera menyerang Geno dengan brutal hingga membuat tubuhnya melesak masuk ke dalam tanah. Gak sampai situ, dia juga langsung meledakannya sampai Saitama lari kocar-kacir. Setelah nggak punya cara untuk mengalahkannya, Vegeta minta Goku untuk menggunakan Genki Dama, sebuah bola semangat yang tercipta dari harapan semua orang. Beerus pun setuju dan minta Goku melakukannya. Tapi yang Goku khawatirkan, energi semesta ini tak akan cukup karena mengingat kekuatan Archon yang sangat besar. Namun Naruto minta Goku untuk tidak melupakan teman-teman yang berasal dari semesta dan dimensi yang berbeda. Naruto yakin ada banyak tokoh-tokoh anime lain yang akan memberikan energi mereka. Sontak aja Goku langsung bersemangat kembali. Raja Kai sebagai pencipta Genki Dama juga sangat senang Vegeta menyarankan tekniknya untuk melindungi semua universe. Dengan energi dari berbagai anime, dia yakin tekniknya akan berhasil. Dan untuk bisa terhubung dengan dimensi lain, Sasuke akan menggunakan Rinnegan untuk membuka portal. Serta Naruto akan memberikan cakranya pada Sasuke, juga Soren akan menggunakan kemampuannya untuk memulihkan Naruto. Dengan begitu, mereka akan bisa buka banyak portal dimensi tidak terbatas. Lalu, tugas untuk Luffy adalah mengubah daratan menjadi karet demi melindungi Sasuke dari dampak pertarungan Archon dan Geno. Tapi, Goku mendapat satu masalah lain, yaitu dia nggak bisa mengendalikan Genki Dama yang terlalu besar. Hal itu bisa membuat tubuh Goku hancur bahkan dengan Omni God sekalipun. Dan satu-satunya cara, mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar, yaitu Omni God Gogeta. Saat ini, Vegeta pun gak menolak tawaran Goku dan bersedia untuk melakukan gerakan fusion yang alay itu. Nah, tapi ada satu lagi masalah yang terjadi, yaitu bisa saja Archon malah akan menyerap lagi kekuatan Gogeta. Dan solusinya membutuhkan seseorang yang tidak bisa diserap oleh Archon. Orang tersebut nggak lain adalah Saitama. Dengan penggabungan Gogeta dan Saitama, maka akan menciptakan karakter baru dengan energi tak terbatas. Dengan begitu, mereka bukan cuma akan bisa mengendalikan Genki Dama, tapi juga kebal terhadap teknik hisapan Archon. Tapi setelah Genos mati membuat Saitama sedih dan gak mau melakukan apapun. Hal itu membuat Vegeta kesal, si botak malah bertindak egois di saat seperti ini. Beruntungnya, Saitama setuju setelah diyakinkan Goku dan Beerus bahwa semua ini demi Genos. Dan satu masalah terakhir, Goku harus membuka pembatas Omni God-nya. Saat ini, kekuatan Omni God Goku masih berada satu tingkat di bawah Vegeta. Hal itu membuat kekuatan mereka nggak seimbang hingga tidak bisa melakukan fusion. Karena untuk melakukan fusion, kekuatan mereka harus setara ya. Vegeta yakin Goku bisa melakukannya karena Goku adalah rivalnya selama ini. Goku yang mengerti pun langsung ngeden sekuat tenaga dan merubahnya menjadi Omni God. Pangeran Sayur minta Goku segera melakukannya dan jangan menyia-nyiakan nyawa teman-teman yang sudah berkorban. Tiba-tiba Goku masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu ayahnya yaitu Bardock. Dia ngasih tahu Goku cara untuk bisa membuka pembatas itu. Dan ternyata Bardock juga bisa menjadi Omni God dan lalu masuk ke dalam tubuh Goku. Dengan bantuan Bardock, akhirnya Goku dapat membuka satu pembatas kekuatannya. Vegeta pun langsung berubah menjadi Omni God dan mereka bersiap untuk melakukan fusion. Tanpa ragu, mereka segera melakukan gaya alay itu. Fusion, muncullah cahaya bersinar yang membumbung ke langit, membuat para warga bumi sampai terkejut. Bahkan getarannya sampai pada autor Master Media yang lagi bikin animasi. Gak lama kemudian, Gogeta Omni God Super Saiyan 3 muncul di hadapan semua orang. Mereka melakukan pemanasan dulu yang sampai menghancurkan bukit besar. Sontak aja Naruto merasa kekuatannya makin ketinggalan jauh. Kemudian Gogeta meluncur menyerang Archon dan memberinya pukulan keras. Saat Archon balik menyerang, dia dihajar lagi dengan ganas. Setelah itu, Gogeta menghajarnya lagi sampai menghancurkan daratan bumi. Lalu, Gogeta memberikan anting Potara yang langsung segera Saitama pakai. Mereka pun bergabung menjadi karakter baru yang memiliki rambut unik layaknya anak pang. Inilah satria terkuat di seluruh universe, yaitu Gogeta-ma. Dan tanpa buang waktu, Gogeta segera bersiap untuk menciptakan Genki Dama super besar. Naruto, Sasuke, dan Soren bersiap untuk membuka semua portal dimensi.
Setelah portal terbuka, teman-teman langsung memohon pada semua anime untuk memberikan energi mereka. Dan semua tokoh penting anime pun tanpa ragu segera menyalurkan energi mereka. Termasuk anime Death Note yang menulis nama Archon di bukunya. Setelah semua energi terkumpul, menciptakan Genkidama super besar yang melebihi besarnya alam semesta. Kemudian Gogetama langsung melemparkan super Genkidama itu yang berisi energi semangat dan harapan seluruh anime. Agar Archon tak bisa kabur kemanapun, Geno segera menguncinya untuk mengorbankan dirinya juga. Dan supaya bumi nggak kena dampaknya, Gogetama segera memindahkan bumi ke tempat yang lebih jauh. Setelah itu, energi mereka pun habis dan sontak terpecah kembali. Lalu Genkidama yang super besar itu meledak dan menghancurkan Archon. Setelah Archon dikalahkan, nampak mereka semua sangat senang dan tiba-tiba Zeno muncul kembali. Ternyata Zeno yang ini merupakan Zeno yang satunya. Sedangkan Zeno yang bertarung tadi emang beneran telah mati ya. Gak cuma itu, Whis juga datang ke tempat mereka yang ternyata Whis ini berasal dari masa depan. Trunks mengajaknya ke sini dan akan membiarkan Whis tetap di masa ini. Karena Trunks tahu kalau Whis sangat berarti bagi Goku dan Beerus. Setelah itu, Goku menggunakan Super Dragon Ball untuk mengembalikan kerusakan yang dibuat Archon dan menghidupkan kembali para tokoh anime yang terbunuh. Sasuke lalu membuka portal dimensi untuk mengantarkan semua tokoh kembali ke dunia animenya masing-masing. Begitu juga dengan Soren yang akan kembali ke asalnya. Saat ini hanya menyisakan dua karakter terkuat kita yang kini akan segera berpisah juga. Sebelum pergi, Saitama bertanya pada Goku kapan Super Dragon Ball bisa digunakan lagi. Melihat ekspresi mereka, kita tahu apa yang ingin dipinta oleh Saitama, bukan? Nah, itulah dia akhir cerita dari Anime War karya Mastar Media. Meskipun cuma fan-made, tapi cukup seru untuk ditonton ya. Buat yang pengen anime lain atau punya rekomendasi anime lain, bisa komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.